Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Mamen. Nah oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mereview tentang unit ini men. Ini dari segi harga, bobot, dan spesifikasinya akan saya sebutkan, akan saya sampaikan. Jadi mamen bisa tahu referensi untuk ngerakit unit itu seperti apa. Dan bagaimana keseruannya, kelanjutannya, simak terus Abal-Abal Channel Mamen. Let's go Mamen, kita gas Mamen ya. Nah oke, sebelum kita lanjut, sebelumnya semoga Mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya Mamen. Amin 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 ya robbal alamin. Nah Mamen, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah unit ini men. Ini unit setelah kita rakit, selesai kita rakit Mamen ya, yaitu unitnya adalah GTX Zero, Borneo X, dan juga yang itu adalah MTX Mamen. Yang sebelah sana itu belum kelar, jadi nggak perlu kita review Mamen ya. Jadi yang pertama adalah ini Mamen. Ini GTX Zero, warna biru. Untuk spesifikasinya ini adalah chambernya pakai GTX, dalamnya sudah kita custom, regulatornya paintball juga sudah kita setting ulang. Untuk tabungnya pakai 500 cc Taiwan Jenong. Untuk popornya ini match, kayunya Sonokeling. Untuk larasnya lokal Mamen, ini panjangnya 60, terus kita serombong karbon, serombong dural Mamen, OD19 ini serombongnya. Seperti itu. Nah, unit ini bobotnya itu di 4,4 kilo lebih sedikit Mamen, jadi hampir 4,5 kilo. Karena popornya aja Sonokeling, jadi pasti berat Mamen ya. Dan modelnya match pasti berat, karena kalau popor Sonokeling itu cenderung berat bahannya Mamen. Nah untuk FPS nya, FPS ini kita krono dengan setelan yang ada sekarang seperti ini. Tidak full, tidak, mungkin dalam keadaan medium itu di 853 fps menggunakan mimis Barakuda Match 10,65 grain ya, di kisaran itu 850-an fps Mamen ya. Bisa di up lagi, bisa di down kan lagi, bisa, tinggal kita mainkan di setelan hammernya aja. Cuman mungkin tidak, kalau kita up itu tidak terlalu signifikan Mamen ya. Tetap kalau kita pakai regulator tetap ada ambang batasnya Mamen. Jadi umpamanya di setelan kita medium itu dia di 850, kita kencangkan sedikit dia mentok di 900, itu mau kita ganti per yang keras sekalipun itu akan tetap mentok di 900-an, anggap aja seperti itu Mamen ya. Jadi nggak bisa, kalau kita sudah pakai regulator mau kita ganti pernya dengan sekeras apapun percuma Mamen. Jadi dia ada ambang batas fps tertingginya seperti itu. Nah jadi inilah Mamen, seperti ini unitnya. Kalau untuk harganya, unit ini habis sekitar 6,8 jutaan Mamen. Unit ini pesanan dari Pontianak. Nah ini setelah kita review, setelah saya tes, kalau tidak ada kendala akan langsung kita packing dan kita kirim ke beliau di Pontianak sana Mamen. Seperti itu. Jadi inilah unitnya Mamen. Seperti ini. Lumayan berat Mamen, 4,4 kilo, tapi kalau dipakai untuk lomba ya enak. Nah ini nanti ada setelannya, bisa naik turun seperti itu. Ini juga bisa naik turun, disesuaikan dengan kondisi sang penembaknya Mamen ya. Ya seperti itulah Mamen ini. Dan setelah saya tes GTX Zero ini, sebenarnya kalau untuk hunting ya asik juga Mamen. Cuman ya itulah dia single shoot Mamen ya. Sebenarnya kalau kita setting untuk hunting kayaknya asik juga, kita main manualan single shoot itu asik Mamen. Oke lah, untuk versi ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terus kita akan beralih ke Borneo X ini Mamen. Nah ini Borneo X, kalau chambernya standar, cuman kita setting ulang. Tentu aja per valve-nya kita ganti, per hammernya kita pakai aslinya Mamen. Untuk regulatornya juga kita setting ulang. Untuk spesifikasinya aja dulu. Jadi chamber ini adalah chamber Borneo X. Popornya ini mangga Mamen, popor mangga. Regulatornya paintball.
tabungnya itu 500 cc jenong. Untuk larasnya ini A2S, panjang 55 cm. Panjang 55 cm, kita serombong karbon mamen ya. Seperti itu. Kalau untuk Borneo ini enak mamen. Dan ini bobotnya, bobot Borneo X ini di 3,2 kilo mamen. Kondisi seperti ini ya, tanpa tele, tanpa peredam, itu di 3,2 kilo. Nah, untuk speednya, FPS-nya itu kita krono di 953. Ya, 950-an dengan kondisi per seperti ini mamen. Nah, uniknya unit Borneo X ini dari selama yang pernah saya rakit mamen ya, untuk setelan hammer ini lumayan sensitif mamen. Kita putar sedikit aja dia bisa up-nya naik, bisa down-nya parah. Jadi kalau memang mau lebih bagus, kita ganti setelan hammer ini yang ada locknya mamen, yang ada penguncinya. Jadi betul-betul setelan hammer ini tidak berubah dan tidak nggak gerak mamen ya. Jadi seperti itu. Karena kita putar seperempat aja, nggak sampai seperempat, mungkin sedikit aja bisa tahu-tahu melambung, bisa tahu-tahu turun. Padahal kalau mamen punya unit Borneo X kadang naik kadang turun, bisa jadi bukan dari settingan regulatornya atau settingan unitnya, bisa jadi cuman hanya dari setelan hammernya mamen yang cukup apa ya, merubah FPS dengan signifikan lah, seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau mamen punya kendala yang sama bikinkan setelan hammernya aja, setelan hammernya yang ada penguncinya. Jadi betul-betul hammer itu tidak bergerak, tidak kendor sendiri atau tidak kencang sendiri, seperti itu. Nah, untuk harganya, dana yang dihabiskan ini sekitar 7,8 jutaan mamen. Karena chamber Borneo X-nya aja sudah hampir 5 juta harganya. Udah hampir 5 juta harganya. Chamber Borneo X itu harganya 4,8 juta mamen ya. Kalau mau lihat reviewnya, ada, sudah pernah saya review video tentang review chamber Borneo X. Begitu juga tentang chamber GTX Zero ini mamen. Seperti itulah mamen, ini dia. Tadi FPS segitu, kita juga menggunakan Mimis di 10,65 grain, yaitu Barakuda Match mamen. Ini pesanan dari Makassar. Ini juga sudah kita tes, cuman nanti masih kita tangani ulang karena ini mamen, ini saya lihat masih belum fit. Jadi kelihatan laras dan tabung ini yang di sini renggang, yang di sini agak menyempit, jadi belum cantik kalau kita lihat. Jadi ini masih saya perbaiki lagi, masih saya akan bongkar lagi, kita cek lagi di mana yang bermasalah. Karena ini untuk referensi aja dulu agar mamen tahu. Karena kita sudah pesan unit dengan harga yang lumayan mahal, jangan sampai kita kecewa atau jangan sampai kita mengecewakan orang. Insya Allah seperti itu mamen. Jadi nanti masih saya garap lagi mamen ya. Ini untuk pengalaman mamen-mamen aja, untuk pengetahuan mamen-mamen biar tahu tentang unit ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bentar mamen. Nah, yang ketiga adalah unit MTX ini mamen. MTX ini. Nah, ini MTX warna biru taktikal mamen ya. Nah, untuk bobotnya sendiri, bobot unit seperti ini mamen, ini bobotnya di 2,5 kilo, hampir 249 sekian gram lah. Jadi anggap aja 2,5 kilo. Untuk spesifikasinya yaitu chambernya MTX tentu aja, pakai popor belakangnya cangkul, hand gripnya laminasi seperti ini. Terus regulatornya paintball kita setting ulang, tabungnya pakai DWM. Untuk larasnya ini pakai A2S juga, tapi kita serombong dural aja mamen ya. Panjangnya ini berapa men, saya lupa, 50 kalau nggak salah men, 50 kalau nggak salah, seperti itu. Untuk bobotnya tadi seperti itu. Untuk FPS nya unit ini dapat di 920-an atau 940 tadi men, 940 kalau nggak salah men, 940 fps dengan Mimis Barakuda Match juga 10,65 grain. Nah, uniknya unit MTX ini mamen ya, kalau kita tanpa peredam, kita bandingkan dengan Borneo X ini, kalau dari segi suara ini kencang men, kencang. Tapi dari
segi FPS padahal menggunakan laras yang sama, larasnya sama-sama A2S, itu dengan kondisi kencang itu FPS-nya masih tinggi Borneo ini, men. Borneo ini walaupun dia suaranya tidak terlalu cetar, tapi FPS-nya tinggi walaupun larasnya sama, mamen ya. Nah itu dia bedanya, cuman selisihnya itu tidak banyak, mamen. Jadi yang ini di 940, yang tadi di 950-an. Cuman sepertinya kalau dari segi konsumsi mungkin ini agak sedikit lebih boros kalau taksiran saya, mamen, dengan setelan hammer di ini, men, di angka 4. Ini pesanan kawan kita juga dari Pontianak. Kalau ini sudah nggak ada masalah, aman, tinggal kita kirim saja. Yang akan saya kerjakan ulang adalah unit Borneo X ini, mamen. Nah seperti itu. Nah untuk dana yang dihabiskan dengan spesifikasi seperti ini di kisaran 8,5 jutaan, mamen. 8,5 jutaan seperti ini. Kalau MTX ini memang ya, apalagi kita pakai tabung DWM ini memang ringan banget lah, mamen. Pokoknya kalau kita bikin mini pakai tabung 300 cc seperti itu, tabung 300 cc kita kasih laras yang pendek kayaknya enak buat belusukan. Cuman untuk akurasi ya kita nggak tahu. Kalau spesifikasi kita yang kita pakai itu lumayan tinggi ya, walaupun dengan laras yang pendek pasti akurasinya juga akan bagus. Untuk hunting-hunting biasa mamanya 30 meter, 35, 40 itu mungkin masih sanggup. Kalau lebih ya jangan berharap banyak, kita setiap nembak itu akan selalu kena karena faktor pendukung yang lain itu banyak seperti angin dan lain-lain. Namanya berburu itu kan rezeki-rezekian, men. Mau jarak berapapun kalau belum rezeki ya nggak kena, kan kayak gitu, men. Jadi setidaknya bisa jadi referensi untuk mamen-mamen semua. Jadi ketiga unit ini mamen yang baru kita review. Kalau unit yang lain banyak, mamen, cuman belum saya selesaikan. Untuk unit GTX dan Borneo aja masih banyak yang belum kita selesaikan. Juga ada Evo, GTO, Diablo, macam-macam, men. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Ini adalah GTX Zero, Borneo X, dan MTX. Harganya tadi sudah saya cantumkan, bobot dan FPS-nya juga sudah saya cantumkan, spesifikasinya juga sudah saya cantumkan. Mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk mamen-mamen semuanya, biar tahu kira-kira berapa estimasi untuk ngerakit unit. Dan tentu aja, mamen, kita ngerakit unit itu seperti saya ngerakit dan orang lain ngerakit, belum tentu cost atau biaya yang kita keluarkan itu sama, karena masing-masing tukang rakit itu kan beda biayanya. Jadi itu sesuai selera, mungkin ada yang lebih murah, ada juga mungkin yang lebih mahal seperti itu. Jadi itu fleksibel, maman ya, nggak selalu kita jadi acuan utama, tapi setidaknya tidak akan melenceng jauh dari itu. Karena saya ini kan juga belum lama, maman, baru nyeting unit ini baru sekitar 13 tahun, mamen. Jadi dari 2009 kita sudah bubut-bubut nyeting dan lain-lain seperti itu. Oke, mamen, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada yang mamen tanyakan, WA aja atau komen aja seperti itu. Kalau mau lebih enak telepon lewat WA bisa, mau tanya-tanya nggak apa-apa. Kadang kalau WA itu nggak selalu cepat saya respon, mohon maaf, mamen ya. Tapi kalau telepon lewat WA insya Allah bisa langsung saya angkat seperti itu. Oke, mamen, makasih sudah nyimak video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi referensi untuk mamen-mamen semuanya untuk ngerakit unit atau memperbaiki unit atau seperti apa, atau ada informasi yang mungkin bisa bermanfaat seperti itu. Mohon maaf, mamen, apabila ada yang kurang dalam penyampaian, ada yang salah dalam penyampaian, ada yang kurang juga dalam saya merakit unit ini, mohon dikoreksi juga. Mohon masukan dari mamen-mamen juga agar kita bisa lebih berkembang, mamen. Amin. Oke, mamen, makasih sudah nyimak video kali ini. Jangan lupa pantengin terus abal-abal channel, mamen ya. Semoga bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat di kemudian hari. Oke, mamen, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sehat selalu untuk mamen semuanya, sukses selalu untuk mamen semuanya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Lancar terus rezekinya, mamen ya. Ciao, mamen, bye bye.